Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas sebuah video yang sudah saya rangkum untuk memberikan teman-teman semua berita terupdate yang menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah netizen hari ini. Hanya isu-isu yang berterbangan soal hal-hal yang mungkin saya pikir ada unsur-unsur untuk memecah belah hubungan antara Pak Prabowo dan Gibran. Maka kita rakyat Indonesia, netizen pendukung Prabowo Gibran harus sepakat satu hati. Jangan terprovokasi oleh setiap mereka yang begitu bencinya dengan keluarga Pak Jokowi sampai mereka merancangkan hal-hal yang jahat untuk menghancurkan citra seorang Gibran dan benar-benar mau mempengaruhi seorang Pak Prabowo Subianto. Kita sama-sama kawal teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan videonya, buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pesan ini pakai, teman-teman bisa mendapatkan link pembelian di sematan komentar video ini. Kita akan bahas videonya satu persatu. Let's go teman-teman. Wakil Presiden Gibran Rakabuming membuat layanan pengaduan lapor Ini yang luar biasa dari Gibran ya. Ya, jadi Skolastika Sylvia, ini saya dan juga masyarakat semuanya ini dapat menyampaikan aduan secara langsung di Istana Wapres. Informasi mengenai program baru ini disampaikan Gibran melalui akun Instagram @wapres. Lapor Mas Wapres. Ini adalah gebrakan dan terobosan baru dari seorang Gibran Rakabuming Raka. Belum pernah seumur hidup kalian, saya pun belum pernah mendapatkan seorang wakil presiden ini membuka layanan ini, lapor Mas Wapres. Jadi siapapun, kapanpun, tapi ada waktunya ya, waktu-waktunya tentu saja Wapres kita butuh libur. Siapapun bisa datang ke Istana Wapres untuk memberikan pengaduan di sana. Asal pengaduannya yang masuk akal teman-teman ya. Jangan kalian datang kemudian seperti komentar netizen kemarin, mereka mengatakan lapor Mas Wapres. Gimana caranya untuk mendapatkan jodoh? Atau anak abah yang datang lapor Mas Wapres. Bagaimana cara untuk periksa Fufu Fafa? Nah, itu pasti ada, anak abah pasti akan seperti itu teman-teman ya. Harus dengan permasalahan yang tepat, jelas, pastinya akan langsung sampai ke Wapres dan langsung segera cekatan untuk diantisipasi. Belum pernah ada seorang yang terpilih, sudah terpilih, ketika dia mendapatkan hati masyarakat, dia tidak mengeksklusifkan diri, tapi dia sadar betul bahwa saya ada di posisi ini, itu semua karena kalian rakyat. Makanya saya tidak mau anti dengan rakyat, tapi saya harus menyatu dengan rakyat. Luar biasa. Satu contoh yang baik dari anak muda ini ya. Itu mahasiswa ini serius ya, adik-adik mahasiswa sampai sekarang belum ada tuh demo akbar untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Presiden kita udah ganti, gas lah, apalagi ini dari tahun 2008 loh, sampai sekarang nggak disahkan terus. Mau sampai kapan? Coba mau sampai kapan koruptor-koruptor ini mengeruk kekayaan negara kita? Ini lebih penting loh, yang kalian bahas apa? Pelanggaran HAM lah yang nggak ada bukti segala macam, fafa. Buat apa? Bocah kelahiran tahun 2005 sosokan bahas kasus 1998, minimal lahir dulu deh. Ini lu masih ngeces, masih rangka undang-undang perampasan aset ini udah mulai diusulkan. Peringatan darurat yang gak jelas kalian turun, ini lebih penting daripada peringatan darurat. Kenapa kalian diem? Ditambah lagi sekarang ketua DPR-nya si Puan, oh udahlah. Apa katanya soal RUU perampasan aset? Apakah dipercepat akan lebih baik? Ya iyalah, kocak. Lawak lu Puan, dari tahun 2008 sampai sekarang masih nanya lagi dipercepat, kocak lu. Awak dulu waktu jadi mahasiswa turun ke jalan untuk RUU Cipta Kerja. Anak sekarang peringatan darurat, alah tai. Ya iyalah kocak. Ini BEM Unair lagi yang menjadi sorotan ya. Teriak-teriak, kemudian hina Presiden Prabowo, bahas soal kejadian terjadi di tahun dia belum lahir ya, sok-sokan. Kemudian di ulti netizen katakan dia gapura lah. Katakan dia ini dan itu, dia merasa paling tersakiti ya. Di momentum atau di saat rakyat Indonesia nih minta kepada DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset, mereka diam. Mereka ini kalau demo itu teriaknya apa? Kami mau mewakili rakyat Indonesia. Tapi yang dibawa bukan aspirasi dari rakyat, malahan mereka bertolak belakang dengan rakyat Indonesia. Jadi kalau kalian ya mengatasnamakan diri mewakili rakyat Indonesia, kenapa dalam setiap aksi mereka itu rakyat Indonesia serang kalian? Karena kalian hanya mewakili kelompok tertentu, tidak mewakili mayoritas aspirasi dari rakyat Indonesia. Ya, bergerak hanya berdasarkan apa yang diperintahkan oleh bohir-bohir itu. Aduh, jangan kalian kata-katai sama dia ya teman-teman ya. Next. Kemarin sebelum ini kemarin sempat kita bahas juga, mungkin ini juga teman-teman media sudah banyak mendengar bagaimana nanti akan
diterapkan pelajaran matematika di tingkat TK. Saya kira ini sangat baik. Dan kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP, mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding. Jadi jangan sampai kita kalah dengan India. Karena sekali lagi Bapak Ibu, ya untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita pengen lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lainnya. Mari selanjutnya. Ya, ini saya yakin Pak Menteri juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU. Ya. Anggarannya sudah ada. Ya, jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang roboh, bocor. Jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang rusak. Ini nanti. Jangan sampai juga, Mas, ada yang sekolah-sekolah yang sudah bocor, sudah ada dananya, tapi dikorupsi. Nah, itu. Silakan Pak Menteri berkoordinasi dengan Pak Menteri PU, sekolah-sekolah mana saja yang nanti akan mendapatkan bantuan untuk negeri dan swasta. Jadi sekali lagi kita pengen kebijakan ini, anggaran ini bisa tepat sasaran, sehingga langsung mengena ke. Ya, ini adalah terobosan yang dahsyat, yang luar biasa lagi yang disampaikan oleh Mas Wapres kita ini. Inilah gunanya dan optimisme kita, ini negara ini dipimpin oleh anak muda. Karena anak muda sekarang ini tidak melek dengan teknologi yang sedang berkembang begitu pesatnya. Jangan mau kalah dengan India. Di India sana anak-anak SD itu sudah belajar bahasa pemrograman. Coding itu adalah bagaimana cara kita untuk belajar menuliskan sebuah kode dengan bahasa pemrograman. Yang artinya itu kita membuat aplikasi atau software harus mengerti dengan bahasa pemrograman. Coding seperti ini. Ya, di dunia yang semakin hari semakin maju ini kita harus mempelajari hal itu, ya. Apalagi anak-anak kita itu sudah lebih pintar soal gadget daripada kita, teman-teman, ya. Itu anak-anak kecil saja sudah tidak buta dengan teknologi. Mereka tahu membersihkan handphone seperti apa. Makanya saya pikir di generasi yang sekarang itu kalau mempelajari hal pemrograman, coding itu sangat-sangat masuk akal, sangat-sangat bisa. Agar supaya ketika kecil mereka sudah belajar bahasa pemrograman seperti ini, coding seperti ini, besarnya nanti, saya pikir ketika SMA mereka sudah bisa membuat aplikasi-aplikasi, software, menciptakan sebuah game-game yang menarik, teman-teman. Itu luar biasa. Ini terobosan sih, membuat Indonesia tidak ketinggalan dengan negara-negara yang lain. Gibran bikin program Lapor Mas Wapres, warga bisa ngadu langsung ke istana. Luar biasa ya. Yang pilih Pak Prabowo karena ada Mas Gibran hadir. Ini lagi ya statement yang ditimbulkan di tengah masyarakat. Yang pilih Pak Prabowo karena ada Mas Gibran hadir. Ya sebenarnya ya saya juga nggak bisa melarang ini karena ungkapan kekesalan dari netizen karena Gibran itu seolah-olah ada beberapa kelompok yang tidak menyenangkan hati mereka karena ada Gibran, tidak mau menerima Gibran sebagai wakil presiden. Ini ungkapan kekesalan dan ungkapan hati dari para pendukung Pak Jokowi yang akhirnya memilih Gibran, tersakiti dan mereka ya mengungkapkan hal ini. Tapi sejujurnya teman-teman, jangan seperti ini. Saya mengerti hati kalian ya. Kalian mengatakan seperti ini karena kesal dan ingin membela Mas Gibran. Tapi kalian juga harus mengerti perasaan Mas Gibran, ya. Pasti Mas Gibran tidak ingin teman-teman semua mengatakan hal seperti ini, karena dia akan hatinya akan tidak enak kepada Pak Prabowo. Ketika kalian mengatakan bahwa kalau nggak ada Gibran, saya nggak akan pilih Prabowo. Itu Mas Gibran nggak pengen kalian mengatakan itu, teman-teman. Sekalipun saya mengerti. Sekalipun Mas Gibran mungkin mengerti kenapa kalian mengatakan seperti itu, tapi kalian harus memposisikan bagaimana sikap hati atau perasaan Mas Gibran ketika kalian mengatakan seperti itu. Pastinya Gibran tidak ingin ada seperti itu, dan saya pilih Gibran dan Prabowo adalah sebuah paket yang lengkap. Ya, sekalipun awalnya memang saya pilih Gibran, saya pilih Prabowo Gibran karena ada Gibran dalamnya. Itu yang membuat saya lebih semangat karena ada anak muda dan juga ada yang senior. Jadi dua paket ini sebenarnya tidak bisa lepas.
Kalian harus juga mengatakan, saya tidak akan pilih Gibran kalau dia hanya sendiri. Saya akan pilih Gibran karena juga ada Prabowo yang senior, yang adalah sahabat Pak Jokowi juga, teman-teman ya. Jadi harus bisa menjaga perasaan juga Mas Gibran. Mas Gibran, saya percaya nggak mau kalian mengatakan hal seperti ini, ya. Sekalipun itu, jika itu adalah sebuah kebenaran ya, tapi ya nggak usah juga diungkapkan seperti ini ya. Ara melecehkan Gibran. Menurut saya sih tidak. Betul. Ara orang yang baik. Dia pengusaha. Cuma mungkin ketika Ara sedang mempresentasikan, dia nggak pede dengan figurnya Gibran. Dan mungkin itu karena terlalu semangat. Udah lama pengen jadi menteri di era Pak Jokowi, dihadang sama Megawati. Hari ini diberikan kesempatan yang luas, seluas-luasnya untuk Ara berkiprah. Tapi ya Mas Ara harus hati-hati Ya, benar di ya. era Prabowo Gibran ini. Menyebutkan nama Prabowo sendiri saja itu harus bersama Gibran. Ya, Pak Prabowo Bahkan Gibran. Prabowo sendiri ketika memperkenalkan kepada kepala negara manapun, dia tidak ragu dan Yes. percaya diri untuk memperkenalkan Gibran. Jadi menurut saya ini harus dibiasakan oleh Mas Ara. Mulai sekarang ini kasih himbauan aja, terutama surat Ya, betul ya. Bang Ara harus terbiasa dengan Gibran. Pak Prabowo saja tidak segan-segan, tidak malu, tidak merasa minder sedikit pun memperkenalkan wakil presidennya di hadapan kepala-kepala negara yang lain. Salut sama Pak Prabowo. Pak Prabowo orangnya luar biasa juga, teman-teman. Maka saya mencintai Prabowo, mencintai Gibran. Dua orang ini tidak terpisahkan. Saya menghormati presiden dan wakil presidennya. Harus satu paket. Tidak boleh kalian hanya menghormati presiden saja, wakil presiden tidak. Tidak boleh kalian hanya menghormati wakil presidennya saja, presidennya tidak. Harus menghormati keduanya. Bagaimana pendapat kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.